Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, semoga kalian sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungannya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang seorang mahasiswa yang bernama Rudy. Rudy adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota besar untuk kuliah. Dia mencari tempat tinggal yang murah dan nyaman di dekat kampusnya. Dia menemukan sebuah rumah kosong yang dijual dengan harga sangat murah. Dia penasaran dan memutuskan untuk melihat rumah itu. Ketika dia sampai di rumah itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terlihat sangat tua dan kusam. Jendela-jendelanya berdebu dan pecah-pecah. Pintunya berkarat dan berderit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Rudy mengira bahwa rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa membeli rumah itu dengan harga murah dan merenovasinya menjadi tempat tinggal yang layak. Dia mengambil kunci yang diberikan oleh agen properti dan membuka pintu rumah itu. Dia terkejut ketika dia melihat isi rumah itu. Rumah itu ternyata masih berisi perabotan dan barang-barang pribadi pemiliknya. Ada sofa, meja, kursi, lemari, televisi, kulkas, kompor, tempat tidur, bantal, selimut, baju, sepatu, buku, mainan, foto-foto, dan banyak lagi. Rudy merasa bingung. Mengapa pemilik rumah itu meninggalkan semua barang-barangnya begitu saja? Apakah mereka pindah secara mendadak? Apakah mereka mengalami sesuatu yang buruk? Rudy mulai merasa tidak nyaman di rumah itu. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan mencari tempat tinggal lain. Dia berbalik dan menuju pintu depan. Namun, ketika dia mencoba membuka pintu itu, dia terkejut. Pintu itu terkunci dari luar. Rudy panik dan mencoba membuka pintu itu dengan keras. Namun, pintu itu tidak bergeming sama sekali. Dia mencoba mengetuk pintu itu dan berteriak minta tolong. Namun, tidak ada yang mendengarnya. Dia merasa terjebak di dalam rumah itu. Dia mencari jalan keluar lainnya. Dia mencoba membuka jendela-jendela di ruang tamu. Namun, jendela-jendela itu juga terkunci dari luar. Dia mencoba naik ke lantai atas. Namun, ketika dia sampai di tangga, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Ada mayat seorang wanita tergantung di langit-langit dengan tali di lehernya. Rudy menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dia melihat wajah wanita itu dengan ngeri. Wanita itu adalah pemilik rumah itu. Dia mengenali wanita itu dari foto-foto yang ada di rumah itu. Wanita itu bernama Siska. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami dan 2 anak. Rudy tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita itu. Apakah dia bunuh diri? Apakah dia dibunuh oleh seseorang? Apakah ada hubungannya dengan rumah kosong ini? Rudy tidak sempat berpikir lebih jauh. Karena tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan anak-anak dari kamar di lantai atas. Dia merasa ngeri dan penasaran. Siapa yang menangis di sana? Apakah anak-anak Siska masih hidup? Apakah mereka juga terjebak di dalam rumah ini? Rudy mengumpulkan keberaniannya dan naik ke lantai atas. Dia mengikuti suara tangisan itu sampai ke sebuah kamar yang tertutup rapat. Dia mencoba membuka pintu kamar itu. Namun, pintu itu juga terkunci dari dalam. Dia mengetuk pintu itu dan berkata, "Halo, siapa di sana? Apa kamu baik-baik saja? Aku mau menolongmu. Buka pintunya, dong." Tangisan itu berhenti sejenak. Kemudian, dia mendengar suara anak-anak yang berbisik-bisik. "Siapa itu, Kak?" "Entahlah, adik. Mungkin orang jahat. Jangan buka pintunya, Kak. Nanti dia akan membunuh kita." "Tenang, adik. Aku akan melindungimu. Aku akan mengusir orang jahat itu." Rudy merasa kasihan dengan anak-anak itu. Dia berpikir bahwa mereka pasti ketakutan dan bingung dengan situasi ini. Dia ingin membantu mereka keluar dari rumah ini. Dia berkata lagi, "Hei, aku bukan orang jahat. Aku juga terjebak di sini. Aku mau membawamu keluar dari sini. Percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu." Anak-anak itu diam sejenak. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Benarkah? Kamu tidak bohong?"
Rudy berkata, "Ya, benar. Aku tidak bohong. Kamu bisa percaya padaku. Sekarang, buka pintunya." "Ya. Cepat, sebelum terlambat." Anak-anak itu berbisik-bisik lagi. Kemudian, dia mendengar suara kunci yang berputar. Pintu kamar itu terbuka. Rudy tersenyum dan berkata, "Baguslah. Sekarang, ayo kita keluar dari sini." Dia masuk ke dalam kamar itu dan melihat dua anak kecil yang berdiri di sana dengan ketakutan. Anak-anak itu adalah anak-anak Siska. Rudy mengenali mereka dari foto-foto yang ada di rumah itu. Anak laki-laki bernama Raka dan anak perempuan bernama Rani. Rudy merasa lega dan berkata, "Halo, aku Rudy. Siapa namamu?" Anak-anak itu menjawab dengan ragu-ragu, "Aku Raka, dan ini adikku Rani." Rudy berkata, "Senang bertemu dengan kalian. Kalian baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan ibumu?" Anak-anak itu menunduk dan menangis lagi. Raka berkata, Ibu sudah mati, ibu bunuh diri." Rani berkata, Ibu tidak sayang kami lagi, ibu tinggalkan kami sendiri." Rudy merasa sedih dan berkata, "Oh, kasihan sekali kalian. Maaf ya, aku tidak tahu." Dia memeluk anak-anak itu dan mencoba menenangkan mereka. Dia berkata, "Jangan sedih lagi. Ya. Sekarang kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari bantuan. Kita harus melaporkan hal ini ke polisi." Anak-anak itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita ikut kamu." Rudy berkata, "Oke, ayo kita turun ke bawah dan mencari jalan keluar lainnya." Dia menggandeng tangan anak-anak itu dan membawa mereka keluar dari kamar itu. Dia berharap bahwa mereka bisa selamat dari rumah kosong ini. Namun, dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menanti mereka di bawah sana. Ada sesuatu yang tidak ingin mereka keluar dari rumah kosong ini. Ada sesuatu yang ingin membunuh mereka semua. Ada sesuatu yang sudah mengunci semua pintu dan jendela rumah kosong ini. Ada sesuatu yang sudah mematikan semua listrik dan telepon rumah kosong ini. Ada sesuatu yang sudah memasang perangkap di setiap sudut rumah kosong ini. Ada sesuatu yang sudah menunggu mereka di ruang bawah tanah rumah kosong ini. Ada sesuatu yang sudah siap untuk menyambut mereka dengan senyum lebar dan pisau tajam di tangannya. Ada sesuatu yang bernama suami Siska. Ketika menghadapi situasi atau lingkungan yang terasa aneh atau tidak biasa, penting untuk waspada dan berhati-hati sebelum mengambil keputusan besar. Keingintahuan dapat mengarah pada penemuan misteri yang mengungkapkan cerita gelap di balik kejadian yang terjadi. Selalu memperhatikan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan potensi bahaya atau risiko. Jangan mudah menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar, tentu memerlukan keberanian dan keteguhan dalam berjuang menghadapi setiap kesulitan. Demikian, semoga Anda terhibur dan bermanfaat.